Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim amiran ala ibadihi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluhul karim yahutsu ala ummatihi taqwa. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menggapai kebaikan di dalam dunia ini sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk memperhatikan dan memeriksa dengan baik dua hal untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia, begitu juga untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Kita diperintahkan untuk memeriksa dengan baik dua hal. Dua hal itu adalah keimanan kita, apakah terus kita perbaiki, kita tingkatkan dan kita jaga. Dan yang kedua adalah amal soleh kita. Di dalam Al-Quran kita ingin merenungkan kembali dua ayat. Ayat yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 107, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lakum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disimpankan untuk tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Dan dalam hadis Nabi memerintahkan, kalau anda meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memahamkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim tidak bisa ditolak, tidak bisa ditoleransi apabila seorang muslim tidak melakukan usaha upgrading keimanan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bukti bahwa Islam memerintahkan kita untuk mengupgrade terus keimanan itu, maka diperintahkan kewajiban bertakwa dari detik ke detik, bahkan dilegalisasi perintah bertakwa ini secara kolektif. Karena itu dalam setiap syariat Jumat tidak sah, sepakat ulama fikih, tidak sah sholat Jumat jika tidak ada wasiat takwa. Ya, semua orang yang ratusan berkumpul sholat Jumat, kalau khatib tidak menyampaikan wasiat takwa, maka sebagian besar ulama fikih menyatakan Jumat semua orang itu dinyatakan tidak sah. Kenapa? Karena ini bukti bahwa betapa eksistensi keimanan ini salah satu pondasinya adalah upaya untuk terus mengupgrade kualitas ketakwaan kita. Tapi yang kedua yang kita ingin isi dari kualitas keimanan ini adalah amal soleh. Dan amal soleh ini mari kita pahami, karena kita kadang-kadang terjebak pada ritualitas formal. Banyak kaum muslimin merasa bahwa yang harus dikejar itu adalah 27 derajat kalau salat jemaah di masjid. Karena kalau sendiri di rumah itu hanya mendapatkan 1 derajat. Bahkan kalau di masjid juga dilakukan tetap mendapatkan 1 derajat. Nanti dapat 27 derajat kalau kita lakukan dengan berjamaah. Tetapi apa sebenarnya pesan yang harus ditangkap secara serius dari perintah berjamaah ini adalah perintah untuk memulai kualitas amal yang kita akan bawa kepada Allah. Dari amal sendiri itu di-upgrade menjadi amal kolektif. Dan ingat, amal kolektif dalam Islam bukan hanya salat jemaah. Dan karena itulah amal kolektif itu dipicu, dipantik ya, atau di-trigger oleh salat jemaah. Jangan orang memahami melipat gandakan amal itu hanya urusan salat jemaah, seolah-olah kalau kita ingin melipat gandakan amal di sisi Allah yang timbangannya nanti berat hanya salat jemaah judulnya. Tidak, itu pemantik, itu adalah pemicu. Karena kualitas amal yang banyak yang lain itu adalah seperti misalnya jemaah sekalian dirahmati Allah, adalah membersamai amal itu dengan kebaikan bersama. Apa kebaikan bersama itu?
Kebaikan bersama itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah adalah perencanaan yang kita rencanakan dengan pikiran kita bersama, lalu kemudian kita gabung pikiran-pikiran itu menjadi pikiran baik, lalu kemudian dibuat tahapannya, perencanaannya, goalnya, evaluasinya dan seterusnya. Maka sesedikit apapun andil orang yang menginginkan kebaikan itu, maka dia bersekutu. Karena itu saya selalu mengatakan, tolong kalau Bapak datang ke masjid, cara kita melipat gandakan amal. Karena kalau di rumah Bapak sendiri yang berpikir bagaimana taman, bagaimana teras, bagaimana jendela. Tetapi kalau ke masjid, Bapak memikirkan bagaimana mengupgrade kualitas keimanan orang. Sesedikit apapun andilnya, Bapak telah bersekutu dengan amal orang yang memikirkan masjid. Karena itu kalau ada orang datang ke masjid mau menang sendiri, hanya pendapatnya yang harus didengar, lalu kemudian dia selalu ingin menunjukkan dirinya, salah besar. Masjid ini miniatur surga Anda. Kenapa disebut miniatur surga? Karena Anda tidak datang beramal sendiri di masjid. Anda datang beramal dengan melipat gandakan amal. Tadinya 1 pahala salat berubah menjadi 27 derajat. Ini filosofi salat jemaah. Tetapi kita banyak terjebak hanya pada ritualitas formalnya saja, bahwa ada 1 derajat kalau salat sendiri, ada 27 derajat kalau salat jemaah. Tetapi kalau memikirkan sendiri, lalu menggabung pikiran itu, merencanakannya, membuat tahapannya, kita tidak menganggap itu bagian dari berjamaah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara melipat gandakan amal. Memang 2 tangan kita, 2 tangan ini hanya bisa melap 2 jendela. Tetapi kalau kita memutuskan untuk mengalokasikan anggaran, lalu kita melipat gandakan tukang dengan membayar itu dari pikiran kita, maka tangan kita yang membersihkan jendela ini tadinya cuma 2, bisa mempekerjakan 10 tukang membersihkan jendela, maka berlipat kerjanya 2 kita punya tangan. Dan itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia diperlihatkan, apalagi di akhirat sudah disimpankan lipat ganda pahala yang akan diberikan. Oleh karena itu, evaluasilah dirinya, kita semua. Kenapa kita datang ke masjid susah sekali tersenyum dengan orang yang di samping kiri dan kanan kita? Saya ingin mengatakan bahwa kita datang ke masjid ini ingin melipat gandakan amal. Belum tentu sholat terbaik kita yang belum tentu sholatnya imam yang diterima sebagai amalan maksimal. Boleh jadi imam tidak sedang khusyuk, boleh jadi khatib tidak sedang khusyuk untuk ikhlas kepada Allah. Tetapi ada seorang yang baru saja bertaubat di malam hari, lalu dia datang sholat subuh dengan menangis, merintih, memohon ampunan Tuhannya. Dialah yang terbaik sholatnya waktu sholat subuh itu. Kita bersekutu dalam pahala tertingginya, bukan imam yang kita bersekutu dengan pahala tidak khusyuknya, meskipun dia misalnya melakukan bacaan-bacaannya dengan fase, tetapi hatinya sedang terganggu. Oleh karena itu, kebersamaan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penting kita ukir dengan senyum. Jangan hanya karena perbedaan kita merasa paling benar pakaiannya, kita merasa paling benar pilihan-pilihan pendapatnya, lalu semua orang yang ada di samping kita itu bodoh, padahal kita sudah bersama dengan mereka salat berjamaah di masjid. Tidak. Inilah sebab mereka ada, maka 27 derajat itu kita dapat. Kalau mereka tidak bersama dengan kita salat terus, apa yang kita dapat? Bapak dapat apa kalau datang sholat sendiri? Tetapi karena ada orang yang Anda anggap bodoh, ada orang yang Anda anggap ilmunya tidak selevel dengan Anda, ada orang yang Anda anggap masih ahli bidah dan seterusnya, tapi mereka menemani Anda melakukan sholat jemaah, itulah sebabnya Anda mendapatkan 27 derajat. Seperti yang dikatakan Nabi, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 derajat. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa ada banyak jalan untuk melipat gandakan amal kita, tapi kata kuncinya adalah salamatus sadar. Kata kuncinya adalah lapangkanlah dadanya, perbaiki niatnya, perbaiki kecintaannya. Karena Nabi SAW itu disebutkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Nabi yang akan mengundang kasih sayang, memicu semua kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga kalau kita ukur kebahagiaan itu selalu lahir dari hati yang jernih, maka mulailah dengan membersihkan dan menjernihkan hati kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara melipat gandakan amal yang kedua adalah menyempurnakan amalan lahiriah dengan amalan batin. Tidak cukup membersihkan tangan, tidak cukup menjaga kebersihan rumah kita, menjauhkan najis-najis dari jilatan anjing, tidak cukup. Tetapi kebersihan-kebersihan fisik ini harus dilanjutkan dengan memelihara kebersihan hati, kebersihan jiwa kita. Yuridullahu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum. Memang Allah menginginkan dengan wudu itu kalian bersihkan najis.
Memang Allah menginginkan dengan tayamum itu kalian bersuci untuk mengantarkan ibadah. Tetapi di balik wudu dan tayamum itu Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Nikmat lahir ini sudah bersih jasadnya, tetapi nikmat batin ini bersih hati kita dan jiwa kita. Itulah sebabnya orang mukmin selalu diajarkan doa. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat. Lalu kemudian di doa yang lain diajarkan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu selalu dibaca, ya, dianjurkan, ya, bahkan banyak khatib setiap kali khutbah membacanya. Ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan biarkan di dalam dada kami ada kebencian kepada orang yang beriman. Beda pilihan pilkada, kenapa harus dipendam kebencian yang begitu mendalam? Sebutkan saja kelebihan yang Anda dukung, sebutkan saja kelebihan yang Anda jadikan sebagai pilihan. Tidak usah lanjutkan dengan melanjutkan makian, cacian kepada yang berbeda dengan Anda. Maksimalkan saja bahwa kita ingin dengan pilihan ini kita bertanggung jawab kepada Allah, ya, bahkan mungkin kalau salah apa boleh buat, kita mohon ampun atas kesalahan itu. Tidak usah lanjutkan dengan memendam kebencian antara sesama. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kita juga ingin paham, semua kandidat ini kalau dia muslim, ada satu hal yang kita ingin berikan nasihat kepada mereka. Kalau kita tim suksesnya, jangan diam saja. Beritahu mereka bahwa kesempatan untuk berkompetisi menjadi calon wali kota adalah cara terbaik yang mereka lakukan untuk melipat gandakan amalnya. Tadinya amalnya hanya bisa mengurus satu perusahaan. Tadinya dua tangannya hanya bisa mengurus departemen pendidikan. Tadinya tangannya hanya bisa mengurus donor darah. Tadinya tangannya hanya bisa mengurus rancangan-rancangan bangunan untuk digunakan mengambil manfaat seperti masjid dan pasar. Tetapi dengan dia maju melakukan kompetisi mengambil tampuk kepemimpinan, maka tangannya yang tadinya cuma bisa menggambar, cuma bisa mendonorkan darah, mengurusi orang mendonorkan darah, cuma bisa melakukan kegiatan di satu dinas, dengan menjadi wali kota dia lipat gandakan amalnya, mengurus sosial, mengurus pendidikan, mengurus ekonomi, mengurus pasar, mengurus parkir, mengurus pemadam kebakaran, mengurus semua hajat hidup orang banyak. Dan itu alasannya untuk mulia di depan Allah. Tapi kalau ada kandidat yang mempertontonkan kepada kita, memperlihatkan syahwatnya untuk memperkaya diri, syahwatnya untuk mengangkat stratifikasi sosialnya, silahkan dia jalan dengan kepentingan rendahnya. Kita tetap kalau harus bersama, kita ingin bersama mendoakannya agar dia berniat maju berkompetisi menjadi wali kota untuk melipat gandakan amalnya, karena amal ini yang paling penting bagi dia, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Karena di dunia orang sudah bisa lihat bagaimana buah tangannya telah berpengaruh di departemen sosial, telah berpengaruh di departemen agama, telah berpengaruh di ekonomi, di pasar, di pemadam, di kebersihan dan seterusnya. Maka dia berhak datang meminta kepada Allah pahala-pahala keringatnya yang menetes-netes untuk memberikan perbaikan dalam kehidupannya, karena dia pasti mati dan akan diperhadapkan dengan timbangan-timbangan kebaikannya. Cara melipat gandakan amal inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang membuat Abu Bakar begitu ditunjuk menjadi khalifah, langsung dia berkata di dalam pidatonya, al-qawiyyu fikum dhaifun indi. Dengar semua, kalau ada orang yang Anda katakan kuat, bagi saya lemah, sampai saya ambil hak-hak orang lemah dari tangannya. Umar juga naik berpidato mengatakan, kamu menunjuk saya sebagai Amirul Mukminin, saya akan merasa sangat bersalah apabila dalam kepemimpinan saya ada kambing yang tergelincir ke jurang karena saya tidak buatkan jalan untuknya. Kambing ditangisi oleh Umar bin Khattab kalau dia tidak memikirkan kelangsungan hidupnya. Bagaimana kalau yang tidak Anda pikirkan itu adalah kelangsungan hidup banyak manusia yang ada di dalam wilayah kepemimpinan Anda. Dan beginilah cara agama Islam ini mengangkat derajat kita, karena kita semua akan mati. Kalau kita mati, kita akan datang dengan kaki yang berbicara, kita akan datang dengan tangan yang berbicara, dan mulut yang ditutup tidak bisa lagi bersaksi seperti kepandaian orang bersaksi di pengadilan hari ini. Oleh karena itu jemaat-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Islam ini tidak mengizinkan kita menjalani kehidupan lalu menutup kehidupan ini diputuskan menjadi calon penghuni neraka. Islam memberikan begitu banyak cara. Salah satu caranya adalah setelah kita menguatkan keimanan, dijaga kita untuk di-upgrade keimanan itu, lalu dilanjutkan untuk didorong agar amal kita tidak puas dengan amalan dua tangan. Kita harus lipat gandakan dua tangan ini menjadi 20 amalnya, menjadi 200 amalnya, menjadi 2 juta amalnya. Memang yang kita lakukan tetap dua tangan, tetapi karena kita mengambil alih kepemimpinan, berwenang untuk memikirkan hajat hidup orang banyak, maka dua tangan ini berubah amalnya menjadi 2 juta.
Itulah yang akan naik di timbangan nanti, karena kita tidak datang menghadap kepada Allah dengan kabinet yang kita bawa, tapi kita datang menghadap kepada Allah dengan amal yang kita wujudkan ketika kita ada di kabinet. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.